Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesiaku. Mari kita berpikir positif. Sahabatku, beberapa hari lalu banyak sekali permintaan tentang bagaimana cara membuat alat tanam yang Atabela atau PMAS. Jadi sahabat-sahabat kami itu meminta supaya membuat video khusus tentang cara membuat alat tanam ini. Jadi langkah pertama adalah siapkan dulu alatnya. Ya, alatnya itu adalah salah satunya adalah ada gergaji untuk memotong, kemudian bor. Itu salah satunya adalah alat yang utamanya. Kemudian adalah bahan-bahan pipa. Pipa ini bisa yang 3 inci, seperti ini sahabat. Ini 3 inci, bisa juga yang 4 inci. Tergantung nanti seleranya masing-masing. Ya, kemudian adalah besi bulat untuk membuat cincinnya seperti ini. Ya. Ini kemudian besi siku. Ini adalah besi siku untuk bagian penariknya. Jadi besinya ini bisa besi siku, besi bulat, flat, bisa juga besi yang seperti ini yang bulat ya. Untuk rodanya menggunakan styrofoam seperti ini ya. Boleh styrofoam, boleh juga velg dari velg sepeda. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah potong pipa ini sudah terpasang. Pipa ini adalah tingginya 180 cm untuk jarak tanam 25 ya, jarak tanam 25. Kemudian ini yang penting sahabat-sahabatku di sini, jarak dari lubang pertama ke ujung itu sekitar 15 cm ya, ada sekitar 15 cm. Kenapa 15 cm? Lebar styrofoamnya ini ada sini 10 cm supaya nanti jatuhnya pas pindah genap 50 cm. Itu yang paling penting ya. Kemudian adalah jarak antar baris ya. Ini adalah 25 cm. Kemudian jarak tanam ini karena ini lebar diameternya 40. Kalau 40 kita bagi 3, jadi sekitar mendapatkan 13 atau 14 lubang tanam ya. Kemudian ini yang penting juga sahabat, kita menggunakan bor yang 12 atau 14. Kalau saran saya lebih besar juga lebih bagus, tidak akan masalah. Karena kalau nanti terlalu kecil akan ada masalah di lapangan, susah kita mengatasinya. Tapi kalau terlalu besar, kalau keluar banyak kita tinggal setel seperti ini. Nah, kami juga menggunakan besi siku. Kenapa? Karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah menanam PMAS itu, laporan yang kami terima adalah banyakkan rebah. Dan kerebahan itu diduga akarnya tidak terlalu masuk ke dalam. Sehingga kami mengambil alternatif, mengambil solusi, kami menggunakan besi L namanya ini, besi siku. Jadi kalau kita nanti jatuhnya di lahan seperti ini, dia akan lebih dalam. Jadi diusahakan atau diinginkan benih yang jatuh langsung masuk ke ujung siku itu. Nah, nanti ini di sini ada dalam nih, kalau kita seperti ini. Oke, tapi ini bukan hal yang baku, sahabat. Teman-teman bisa menggunakan kayu umpamanya, atau silakan saja, silakan sahabat-sahabat menggunakan apa saja. Yang penting bisa, karena yang intinya adalah jarak tanam dan jarak antar barisan. Ini yang penting juga nih sahabat. Kami menggunakan lubang isinya. Nih, lubang isinya kami langsung menggunakan di sini. Kenapa? Karena ini lebih praktis. Ada beberapa yang di sini, di tengah, di atas. Ada juga malah beberapa lubang yang dibuat. Nah, kalau kami menggunakan alat seperti ini, makanya ini kan menggunakan dop. Kita tutup seperti ini, kita juga bisa buka. Nah, kalau kita memasukkan benih dari ujung, kita tinggal angkat seperti ini, sisakan sepertiga. Langsung masuk, langsung tutup. Nah, setelah masuk, baru ini agak dimiringkan seperti ini, ya, rata begini. Kemudian ini diputar. Itu langsung rata dibanding kalau mengisi benihnya dari ujung sini. Karena kita harus menggeser ke kanan, geser kembali lagi. Tapi kalau yang dari sini langsung isi, putar, sisakan sepertiga, dibalikan lagi, benihnya sudah langsung merata. Kemudian ini lem, ini lem epoksi, biasa digunakan untuk lem kapal atau lem perahu, ya. Nih,
Kalau yang menggunakan dari velg, ini yang saya buat dari 4 tahun yang lalu. Ini rodanya pakai velg, tidak perlu pakai lem seperti ini. Intinya terserah sahabat-sahabat menyesuaikan saja pada aturan yang ada di lokasi teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, untuk memotong ini nanti jangan menggunakan pisau cutter. Mungkin bisa dengan besi gergaji atau besi yang dipanaskan. Tapi lebih efektif lagi, lebih efektif menggunakan benang seperti ini. Ini contoh kita memotong styrofoam dengan benang seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah dengan benang dibanding dengan pisau cutter. Dan saya juga membuat lubang yang besar dan oval. Jangan khawatir, walaupun lubangnya besar, bahkan kita bisa tutup rapat. Kenapa lubangnya besar? Karena kami dulu mengalami masalah tidak keluar benih waktu di lahan. Jadi kami besarkan, tetapi kami sudah siapkan untuk menyetel ininya. Set nih. Nah, kalau yang menggunakan pipa 3 inci, itu lubangnya cukup 7 atau 8 saja. Terasa itu ya. Mungkin ada lagi nanti bisa kita berinteraktif, karena ini adalah menjawab dari sebuah pertanyaan sahabat-sahabat. Buat dong videonya, tutorialnya. Dan kami buat untuk sementara ini yang bisa kami informasikan. Kami siap membuka untuk tanya jawab langsung ke BRMP, juga langsung ke kontak person. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilin bersama tim BRMP Gorontalo siap menyelesaikan PMAS. Salam 10 ton.